Iya. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman ya. Semoga kita selalu sehat. Di pertemuan kedua ini tanggal 20 Maret 2023 ya. Kita mulai saja teman-teman dalam pembahasan ini ya, yang dimana kemarin saya sudah berikan kepada Anda ya. Semoga kita semua sehat semua ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam mata kuliah bisnis internasional atau internasional bisnis teman-teman ya. Mohon disimak teman-teman ya. Nanti tolong teman-teman kalau ini on kamera ya, saat absen untuk sebagai bukti kita teman-teman ya. Ya, tanggal 13 Maret 2024 hari Rabu jam 10 pagi kita mulai saja. Ya, baik teman-teman. Ya, ini pertemuan kedua. Saya ingatkan kembali lagi, mohon mahasiswa untuk absensi wajib untuk on kamera ya. Ya, kita akan mulai. Iya, iya, Rabu 20 Maret ya. Harap perhatikan nanti saya akan berikan teman-teman studi kasus ya. Ya, kita mulai saja teman-teman. Iya, bentar kawan-kawan ya. Ya, oke. Ya, teman-teman, kita akan membahas bisnis internasional, di mana bisnis internasional adalah bisnis yang segala kegiatan atau aktivitas perusahaan bisnis yang sekarang dilakukan ya dengan melewati batas-batas ya, misalnya sudah batas-batas sudah kita bisa lewati ya, seperti batas negara ASEAN, Asia ya, dan seluruh dunia teman-teman ya. Tentunya teman-teman dalam dunia bisnis internasional yang sangat modern ini, kita tidak bisa pungkiri lagi, artinya dengan kemajuan teknologi, kemajuan transaksi perbankan, ya, ekspor import yang sekarang digalakan oleh pemerintah, ya, yang semakin meningkat, ya, tentunya dibutuhkan manajer-manajer regional atau manajer-manajer ditempatkan di beberapa negara yang mempunyai skill dan keahlian, ya, dalam berbagai hal, ya, baik dalam knowledge bahasa Inggris, ya, kemampuan komputer, ya, kemampuan analisa strategi marketing, kemampuan analisa strategi bidang manajemen perusahaan dan berbagai hal, teman-teman ya. Tentunya dunia bisnis kita akan melewati berbagai batas-batas negara ASEAN ya, negara Asia Tenggara, melewati batas negara Asia dan juga bisa mencakup batas-batas seluruh dunia, teman-teman. Tentunya dalam bisnis internasional tidak hanya perdagangan ya atau trading, bidang lain akan terlampaui juga ya, misalnya bidang manufaktur atau industri jasa ya yang berkembang di berbagai bidang ya. Bisa kita lihat bidang transportasi, pariwisata ya, atau tourism ya, bidang konstruksi ya, bidang komunikasi massa, bidang periklanan atau advertising ya, dan juga bidang industri perbankan ya, dan perdagangan dan bisnis besar dan perdagangan retail dan berbagai bidang bisnis-bisnis lainnya ya. Oke, terima kasih Sikra sudah hadir. Jadi teman-teman bisnis internasional membutuhkan ya, Anda harus ya, saya harus katakan Anda sebagai generasi muda harus siap ya, siap berkompetisi ya, yang sekarang ini batas-batas wilayah negara tersebut kita bisa lewati ya, baik batas negara ASEAN, Asia dan dunia ini teman-teman ya. Ya, kita mau di-mute teman-teman, tolong di-mute kawan-kawan ya. Ya, kita akan mulai lagi teman-teman ya. Ya, bisnis internasional teman-teman mohon perhatikan ya. Artinya bisnis internasional versus perdagangan internasional. Kita lihat bisnis internasional berbicara kegiatan bisnis dilakukan antar satu negara dengan negara lain di mana terdapat
pemasaran bisnis internasional atau international business marketing, dan perdagangan internasional atau international marketing ya. Tentunya teman-teman ingin tahu apa sih bedanya bisnis internasional versus perdagangan internasional ya. Sedangkan perdagangan internasional adalah berbicara kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha atau bisnismen ya, bisnismen Indonesia dengan pengusaha bisnis negara lain ya, bisa dengan pengusaha dari Malaysia, Singapura, Thailand ya, Jepang ya, di mana pentingnya terjadi kesepakatan bersama ya, artinya kesepakatan bersama antara Anda sebagai pengusaha di Indonesia dengan pengusaha Anda di luar negeri ya. Tentunya teman-teman, pelaksanaan perdagangan internasional ini sejatinya adalah ya kalau saya katakan ya sangat kompleks atau rumit ya, karena dipengaruhi berbagai faktor untuk mencari kesepakatan atau keuntungan bersama. Artinya semua harus mendapatkan keuntungan, yaitu win-win solution teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi kawan-kawan. Nah, pemasaran internasional ya. Tentunya pemasaran internasional apa teman-teman? Kita lihat pemasaran internasional adalah upaya atau effort yang dilakukan oleh kelompok perusahaan bisnis maupun individu ya, individu sebagai pengusaha bisnis, bagaimana kita bisa memasarkan hasil produk kita ke luar negeri ya. Tentunya produk yang kita jual, nanti kita akan bahas bahwa produk yang kita jual ke luar negeri ya, artinya harus produk berkualitas. Sekali lagi, produk yang berkualitas teman-teman. Tentunya teman-teman sebagai bisnismen atau pengusaha bisa bebas tanpa mengalami hambatan ya. Tetapi bisa juga teman-teman pengusaha bisa mengalami tantangan kebijakan ya, peraturan dari berbagai hambatan perdagangan maupun tarif biaya transaksi ekspor atau impor teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang perkembangan ekspor impor di Indonesia ya, tentunya kelewatan sebentar kawan-kawan ya. Ya. Sebentar kawan ya. Tentang ekspor impor teman-teman ya. Tentunya kita di sini pentingnya Anda menjaga hubungan mitra perdagangan bisnis negara lain ya. Ini bisa kita lihat teman-teman ya. Dari Mitra Dagang Indonesia Januari Agustus 2020 ya, belum lama ya. Artinya kita punya hubungan bisnis ke berbagai negara ya. Kita lihat teman-teman, negara tujuan ekspor non migas ya. Artinya bukan barang minyak dan gas ya, barang produk-produk lain ya. Kita lihat teman-teman, ekspor kita di 2020 ya, ini baru saya dapat yang terakhir. Negara utama adalah Tiongkok ya, sebesar 2020 17.811 US dollar teman-teman ya. Bisa kita lihat teman-teman ya. Lalu kalau tahun sebelumnya 2019 16 juta ya US dollar. Jadi ada peningkatan 1 juta US dollar ya. Lalu Amerika Serikat seimbang ya, tahun 2020-2019 ya, 11 juta 821 juta US dollar ya. Kalau tahun sebelumnya 2019 11 juta 639 juta US dollar ya. Selisih 200.000 ya. Lalu Jepang Jepang agak menurun ya. Jepang 8 juta 321 juta US dollar. Tahun lalu kita ekspornya 9 juta 150 juta US dollar ya. India sebesar 6 juta 277 juta US dollar. India 7 juta 562 ya. Ada penurunan. Singapura ekspornya ya hanya berbeda sekitar 300.000 ya, 6 juta 39,2 juta US dollar. Sedangkan tahun sebelumnya 6 juta 358,5 ya US dollar.
Malaysia ada penurunan, ya, di mana kita lihat 4.076, ya. Kalau tahun sebelumnya 5.144, ya. Lalu Korea Selatan ada 3.610, ya, juta US dollar. Korea Selatan 4.200.000 juta US dollar, ya. Lalu Thailand ada perbedaan 1 juta, ya, selisihnya, ya, bisa kita lihat 2.8971, lalu Thailand 3.7222, ya, juta US dollar. Taiwan hanya beda 100.000, ya, 2.346 juta US dollar. Mau perhatikan, ya, Belanda sekitar 2 juta US dollar, ya. Jadi kalau teman-teman hubungan mitra dagang atau bisnis kita sangat baik, teman-teman, ya, sepanjang tahun 2020 dan juga 2019, teman-teman, ya. Kita lihat pangsa pasar yang terutama, ya, 12,08 adalah tujuan ekspor kita ke Amerika Serikat, ya. Artinya produk kita cukup berkualitas, cukup bersaing. Lalu ada Jepang, ya, 8,50. Ini yang ketiga, ya, teman-teman, ya. Lalu yang kedua adalah Tiongkok. Oh, sorry, kawan-kawan. Yang paling terbesar ekspor kita ke Tiongkok, ya, 18,19%. Ya, saya ulangi lagi. Lalu kedua adalah Amerika Serikat. Ketiga adalah Jepang. Keempat adalah India. Kelima adalah Singapura. Keenam adalah Malaysia. Ketujuh adalah Korea Selatan. Kedelapan adalah ke Thailand. Kesembilan adalah Taiwan. Terakhir adalah Belanda, ya. Jadi ada beberapa negara, ya, di mana 10 negara, ya, ekspor kita khususnya ekspor non migas diterima di berbagai negara yang kita tuju, ya. Tentunya ini penting, teman-teman, ya, bagaimana kita menjaga hubungan mitra perdagangan bisnis negara lain, ya. Lalu berikutnya, Yohanes tolong di mute, ya. Lalu berikutnya kita lihat bagaimana ya perkembangan ekspor import, ya. Tahun lalu Januari 2023, ya. Kita perhatikan, ya. Ini sumber dari Biro Pusat Statistik, bagaimana perkembangan ekspor impor Indonesia, ya. Kita lihat artinya tahun lalu 2023, ya, Januari 2023, ya. Ini 2024 artinya ekspor kita cukup baik, ya. Januari 2022 bisa kita lihat, teman-teman, ya. Ekspor kita 19.173 juta US dollar, lalu importnya 18.211, ya. Artinya perdagangan kita surplus, teman-teman. Lalu berikutnya kita lihat tahun 2023, alhamdulillah, ya, ekspor kita 22 juta 313,8 juta US dollar, ya. Lalu impor kita 21.443.000 juta US dollar, ya. Artinya surplus, teman-teman, ya. Jadi kita perhatikan ekspor kita mengalami peningkatan 16,37, teman-teman, ya. Lalu import kita sebesar 12, ya. Jadi ada surplus 4%, teman-teman. Nah, berikutnya, teman-teman, kita perhatikan, ya. Ini yang biru ini artinya, ya, sepanjang kita mengalami wabah COVID, ya, yang menerpa Indonesia, ya, perdagangan kita surplus, ya, alhamdulillah, yang dibawa import, ya, teman-teman, ya. Artinya dalam masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, ya, kita lihat ekspor kita mengalami peningkatan, import juga mengalami peningkatan dan menghasilkan surplus, ya. Dan ini bisa kita lihat, teman-teman, ya, ada ekspor kita ke China, Amerika, Jepang, dan India, ya. Ini yang utama, ya. Import kita masih, ya, teman-teman, import dari produk-produk dari Tiongkok,
Jepang, Thailand, dan Korea Selatan ya. Mohon diperhatikan lagi kawan-kawan. Nah, berikutnya, iya kita lihat lagi kawan-kawan. Nah, ada hambatan-hambatan nih teman-teman. Ya, iya, iya kita lihat slide ke-9. Mohon maaf nih, agak ya. Tentunya ada tantangan permasalahan bisnis internasional dalam perdagangan dunia ya. Ini menjadi masalah yang sangat yang harus kita perhatikan, perbedaan bahasa dan sosial budaya. Kita harus akui masih lemahnya dalam penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa utama internasional ya dalam komunikasi bisnis dan dalam perdagangan global dunia ya. Artinya kita masih harus kita katakan masih ada kelemahan, ada kekurangan ya. Dan sekarang ini penguasaan bahasa seperti bahasa China, bahasa Jepang sebagai bahasa kedua internasional dalam bisnis ya, tentunya banyak digunakan ya. Nah, sehingga banyak sekali permasalahan manajer regional yang ditempatkan tidak mempelajari riset sosial budaya negara setempat, sehingga kita perlu ya atau pentingnya bagaimana meningkatkan kualitas Anda sebagai manajer, sebagai pimpinan dalam keahlian serta penguasaan bahasa internasional sebagai komunikasi bisnis kita, teman-teman ya, bahasa komunikasi bisnis kita. Ya, kita lihat lagi teman-teman. Iya. Lalu kondisi politik dan undang-undang, ya, kita perhatikan teman-teman. Artinya hubungan politik suatu negara dengan negara lain juga menjadi salah satu kendala yang membuat hubungan bisnis antara kedua negara menjadi terbatas ya. Ini penting sekali teman-teman, bagaimana kita nanti menjalin hubungan kerjasama, undang-undang atau peraturan rule of law trading yang dilakukan satu negara juga bisa terjadi membatasi hubungan bisnis internasional, teman-teman. Lalu berikutnya tarif bea cukai dan batasan perdagangan, ya, di mana tarif bea cukai merupakan pajak teks yang diberlakukan untuk barang-barang yang diperdagangkan, baik ekspor maupun impor. Contohnya pengenaan pajak impor tinggi untuk kendaraan produk-produk mewah atau kendaraan super mewah pasti akan terjadi kawan-kawan ya. Lalu pemerintah juga sangat bijaksana ya, menempatkan pajak 0 rupiah untuk kebutuhan obat impor yang sangat dibutuhkan untuk di Indonesia. Bagaimana kita mengatasi atau melawan wabah COVID-19 yang beberapa tahun yang lalu terjadi. Ya, tentunya berikutnya ada hambatan dari segi operasional. Hambatan yang membatasi bisnis atau perdagangan internasional ini adalah dari segi operasionalnya, teman-teman. Hal ini meliputi ya, kita perhatikan transportasi atau pengangkutan masih banyak lemah atau ya kurang tepat waktu ya dalam perjanjian kesepakatan dari barang yang diperdagangkan dari satu negara atau dari Indonesia ke negara lain. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya, ketepatan waktu pengiriman barang atau pengangkutan barang ya, sehingga konsumen atau mitra bisnis kita tidak kecewa ya. Lalu berikutnya pentingnya menjaga kepercayaan bisnis dengan mitra dagang bisnis luar negeri dalam perdagangan yang semakin global, dan sekarang ini transaksi bisnis perbankan semakin cepat, teman-teman ya. Pentingnya juga teman-teman ya, Anda nanti sebagai manajer, sebagai pimpinan di suatu cabang menjaga kepercayaan dan hubungan bisnis internasional di luar negeri. Lalu kawan-kawan juga pentingnya sikap ya profesional Anda sebagai manajer sangat penting dalam bisnis internasional, teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan ke slide ke-12, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman kita lihat slide ke-12 ya. Iya. Dalam permasalahan tentunya kita lihat ini menjadi tantangan kita ya. Yang semakin di mana global dan kompetitif, artinya nanti Anda sebagai manajer regional internasional, pertama pentingnya tingkatkan kualitas bahasa Inggris ya, bahasa
komunikasi bahasa internasional Anda ya sebagai bahasa komunikasi bisnis. Kedua, kemampuan managerial skill dalam mengelola perusahaan, penting sekali teman-teman ya. Artinya Anda harus bisa mempunyai skill yang mumpuni, ya, cakap, baik melalui pendidikan kita yang hari ini kita tayangkan melalui siaran YouTube kita, dan juga bagaimana Anda juga harus mampu mengelola atau memanage perusahaan internasional, ya, Anda mungkin ditempatkan di cabang Singapura, Thailand, Bangkok, ya, atau di negara India, negara Jepang, ya, Anda harus bisa mengelola manajemen perusahaan, manajemen pegawai, ya, secara profesional, ya. Lalu berikutnya cek kesungguhan Anda dalam menempuh pendidikan bisnis manajemen melalui universitas, ya, dan lembaga sertifikasi profesional. Lalu berikutnya kemampuan bekerja tepat waktu, on time, dan berkualitas, ya, dan tahan terhadap berbagai tekanan, under pressure, pekerjaan, dan sebagainya, teman-teman. Ya, ini permasalahan dalam tantangan bisnis yang sekarang ini tentunya Anda sebagai orang-orang muda harus siap, ya teman-teman, harus siap penguasaan bahasa, penguasaan kalian dalam managerial skill, ya, lalu bagaimana Anda mengelola, memanage perusahaan internasional, dan juga mengelola pegawai SDM, ya, lalu kesungguhan Anda dalam menempuh pendidikan dan juga kemampuan bekerja tepat waktu dan bisa menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan tahan terhadap tekanan, under pressure dalam pekerjaan dan sebagainya, ya. Lalu berikutnya teman-teman ada studi kasus, ya, ini studi kasus mohon ya, dikerjakan, dikumpulkan sebelum atau bersamaan UTS melalui email yang sudah ditentukan teman-teman ya, di mana kemarin teman-teman sudah mempelajari ya tentang pertemuan pertama bagaimana Bapak Wakil Presiden Haji Yusuf Kala menjelaskan bahwa dalam ekonomi bisnis di Indonesia masih banyak kelemahan atau masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki ya. Apabila kita mau perdagangan bisnis Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara di dunia ya. Ini kita masih banyak kelemahan, kekurangan ya tentunya, di mana Bapak Presiden kita selalu mendengungkan revolusi mental ya. Revolusi mental artinya kita harus mempunyai mental yang kuat, sikap, attitude ya, berani bekerja keras, berani menghadapi tantangan ya, berani bersaing ya. Ini yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya, dan mungkin akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih ya, Bapak Haji Prabowo Subianto ya. Nah, tentunya teman-teman, pertemuan pertama secara tatap muka, pertama 1A, jelaskan dengan lengkap apa kelemahan dan kekurangan dalam ekonomi bisnis Indonesia ya. Apa kelemahan kita? Entah dari segi SDM, dari segi skill atau segi dalam bidang kemampuan beradaptasi atau komunikasi ya. Beri 7 rincian tersebut. Tetapi kawan-kawan kalau ingin memberikan rincian lebih dari 10 atau 9 itu sangat bagus ya. Saya akan menghargai Anda. Dan saya ingatkan lagi, mohon ingat jangan copy paste dari textbook dosen ya. Anda harus kembangkan ya. Kalau Anda cuma pindahkan tulisan saya ke tulisan Anda sebagai tugas, itu sama aja bohong ya. Anda harus kembangkan ya. Anda harus memperluas tulisan saya ya. Lalu berikutnya teman-teman, 1A, lalu 1B kita lihat. 14. Maaf teman-teman ya, ini agak bentar kawan-kawan. Ya. 1B kita lihat teman-teman. Nah,
1B adalah bagaimana untuk memperbaiki sistem ekonomi bisnis Indonesia agar mampu produk atau jasa Indonesia dapat bersaing dengan produk negara asing, ya seperti RRC, ya. Ya, kita lihat produk RRC harganya sedikit, ya bukan sedikit ya, lebih kompetitif, lebih murah dengan produk Jepang dari segi harga dan sangat terjangkau, ya. Jelaskan 7 perbaikan tersebut dengan lengkap dan jelas, ya. Lebih dari 7 sangat baik sekali, ya. Jadi mohon dijelaskan 1, ya, jelaskan ya apa, ya 2 jelaskan apa, jangan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai, ya. Jadi mohon teman-teman kerjakan tugas pertama 1A dan 1B dengan baik. Tugas studi kasus kirimkan ke email dosen yang tertera di WA Group, kawan-kawan, ya, sebelum ujian tengah semester. Saya mengharapkan tulisan Anda jangan asbun, ya, dan tidak berkualitas, ya. Jawaban UTS yang Anda kirimkan hanya 1 kali, ya. Jawaban UTS yang Anda kirimkan hanya 1 kali, tidak ada minta perbaikan. Misalnya saya negur ini salah, ya, terus tiba-tiba Anda ingin perbaikan, ya. Jadi mohon mulai sekarang Anda semester 6, tulisan Anda harus berkualitas, ya. Pikirkan apa yang Anda tulis, ya, sehingga dosen bisa menilai kesungguhan Anda, ya. Lalu tidak ada minta perbaikan, ya, dalam penulisan tugas, ya, dan studi kasus, ya. Dosen berhak tegur Anda jika Anda asal-asalan atau asbun dalam tugas studi kasus, teman-teman, ya. Lalu berikutnya, semoga kita teman-teman sukses semuanya, ya, menjadi sarjana-sarjana yang sukses, yang mampu bersaing dengan negara lain, ya, sehingga salam sukses, kita sukses untuk Indonesia, teman-teman, ya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua keluarga besar TIG, teman-teman, ya. Jadi teman-teman jangan lupa tugas 1B, 1A, dan hambatan-hambatan ini penting sekali, teman-teman, ya. Lalu berikutnya tentang perkembangan ekspor impor, ya. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo sudah sangat bagus, ya. Walaupun masih ada kekurangan, nanti tolong dijelaskan dalam tugas studi kasus, ya. Lalu teman-teman kita perhatikan juga bagaimana menjaga hubungan mitra dagang dengan negara lain, ya. Baik, teman-teman, demikian. Pak, boleh tanya, Pak? Boleh, silakan, Sikra. Apa namanya? Kan banyak tuh yang bilang, Pak, kalau hasil hasil bumi dari misalkan dari Indonesia yang bagus-bagusnya itu di ekspor kan, Pak, sedangkan yang tinggal udah nggak berkualitasnya lebih rendah itu yang apa namanya diperjualkan di dalam negerinya sendiri Indonesia gitu misalkan. Itu betul, Pak. Jadi kan kalau dari penilaiannya aja misalkan di luar sana memuji kualitas Indonesia karena kan memang kualitasnya yang dikirim bagus, sedangkan di dalam negeri orang negerinya sendiri malah kayak menghujat gitu kan, ini produk Indonesia kayak gini kayak gini kayak gini karena memang aslinya ya barang kualitas yang udah apa yang lebih rendah daripada yang dikirim itu diperjualbelikan di dalam negerinya. Jadi itu gimana, Pak? Tanggapan Bapak? Iya, baik. Terima kasih, Sikra, ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali, ya. Memang ini tidak saya pungkiri, ya. Banyak pengusaha-pengusaha mengirimkan barang-barang yang berkualitas untuk produk ke luar negeri, ya. Ini saya contohkan produk-produk kita dikirimkan ke Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Taiwan, Belanda, dan negara-negara yang digambar ini, ya, dengan produk-produk yang kita kirimkan ekspor yang berkualitas, ya. Tetapi di dalam negeri tidak dijaga, ya. Akibatnya konsumen atau masyarakat Indonesia banyak menghujat produk Indonesia, ya, atau mengkritik produk Indonesia, sehingga beralihlah ke produk-produk negara-negara
dari China yang produknya berkualitas, tentunya dengan harga murah. Ini menjadi introspeksi kita, teman-teman, sebagai pengusaha, calon-calon sarjana manajer ini ya, calon-calon manajer ya. Tentunya teman-teman juga harus memberikan kritikan keras kepada pimpinan, ya, kritikan bahwa kita sekarang tidak bisa membuat produk yang berbeda kualitas ya. Tentu produk yang di luar negeri harus berkualitas, di dalam negeri harus berkualitas. Nah, sehingga kita mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Ya, ini banyak sekali yang tidak dijaga ya, produk-produk Indonesia ya. Ini juga saya himbau juga nih melalui siaran YouTube agar kita menjaga produk-produk Indonesia yang di dalam negeri dengan produk-produk yang berkualitas. Sehingga kita produk-produk kita menjadi tuan rumah, disukai, dicintai oleh masyarakat Indonesia ya. Ada program yang baru-baru ini dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, aku cinta Indonesia. Aku cinta rupiah Indonesia. Ini kan Bapak Presiden Indonesia ini kan Pak Jokowi menggalakkan ya, mempromosikan agar produk-produk kita di Indonesia ini dicintai, disukai ya. Nah, ini ya, tentunya teman-teman bagi para pengusaha baik yang besar, menengah atau UMKM ya, saya ingatkan lagi tetap menjaga kualitas ya, tetap menjaga kualitas. Apalagi persaingan di dalam yang semakin global ini, tentunya kita tidak bisa pungkiri, artinya produk-produk asing akan masuk ke Indonesia dengan produk yang berkualitas ya, sehingga kita bersaing dengan produk asing tapi kita tidak menjaga. Nah, ini pentingnya sekali ya. Saya ingatkan lagi nanti teman-teman yang jadi calon pengusaha Sikra nanti di Aceh ya, mungkin produk kopinya bisa bikin berkualitas ya, jangan sampai kalah dengan produk luar negeri ya, saya nggak usah sebutkan mereknya ya. Nah, mungkin produknya kawan kita Sikra di Aceh, produk kopinya dibikin bagus kualitasnya agar dikenal di masyarakat internasional dan juga masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera atau bisa masyarakat di Indonesia ya. Demikian Sikra ya, sangat bagus sekali ya. Oke teman-teman, demikian teman-teman, kita sudah lebih dari 40 menit ya. Saya stop share, nanti kita akan ini ya minggu depan kita akan ketemu lagi dalam online ya. Sebelumnya mohon open kamera teman-teman, saya akan screenshot untuk laporan kepada Bapak pimpinan kita. Iya, oke ya. Ya, saya ucapkan teman kita Sikra ya, sehat selalu dengan keluarganya, Christopher Orlando, Nostalgia Sima Marta, lalu Valentinus ya, lalu Maria ya, dan Yohanes Baptista di Sudirman Jakarta ya. Baik, demikian pertemuan kedua ya, tetap semangat ya. Ini foto ini akan jadi laporan ke pimpinan kita Pak Bapak Apan di BAK ya. Lalu juga agar menjadi laporan ya. Baik, akhirnya kelas ini saya akhiri. Saya ucapkan wabila wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Selamat pagi Pak, makasih Pak. Oke, Makasih, Pak. selamat pagi. Sukses selalu ya. Sukses selalu.